Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia-Nya. Kita dipertemukan di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara buq'ah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ubudiyah kita kepada Allah Tabaraka wa taala, dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sifat naqs, sifat-sifat yang disematkan oleh orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau dan juga para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang-orang yang melanjutkan dan menyebarkan dakwah sehingga risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada seluruh manusia, bahkan menyeberangi daripada dimensi waktu menuju kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan mereka memiliki saham, memiliki bagian dari kebaikan atas keislaman kita semua. Oleh sebab itu, di antara sikap yang baik dan juga terpuji dari orang-orang yang datang belakangan adalah berusaha untuk mencintai mereka dan mengucapkan at-taradhi, mengucapkan doa agar Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan kita menjadi orang-orang yang melanjutkan daripada estafet dakwah mereka menuju kepada generasi yang selanjutnya. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran yang singkat, namun kita berharap bahwa apa yang kita bacakan, yang kita dengarkan bersama dari karyanya para ulama kita bisa memberikan athar, memberikan manfaat kepada diri kita semua, khususnya kepada qari, kepada kami pribadi, harus menjadi orang yang paling pertama kali mengambil manfaat dari apa yang dibaca. Dan kita semua memiliki kewajiban atas dua hal, al-ilmu wal-amal. Al-ilmu an-nafi' wal-amal as-salih. Bagaimana kita bisa mengambil setiap ilmu yang bermanfaat dan
dengan ilmu yang bermanfaat itu kita menghasilkan amalan-amalan yang saleh. Amalan yang saleh tidak akan lahir kecuali dari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, yang dengannya akan menuntunnya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang sebelumnya, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita terhenti ketika membahas tentang surah Al-Fatihah, khususnya di muqaddimahnya yang disebutkan oleh penulis dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada penjelasan yang sebelumnya kita menyebutkan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz ini adalah lafaz yang diistilahkan di dalam din kita, di dalam Islam dengan istilah at-ta'awudz, ya, at-ta'awudz. Istilahnya at-ta'awudz. Mungkin kalau di kalangan para penuntut ilmu, ya, orang-orang yang belajar hal ini familiar. Namun di kalangan masyarakat yang jarang bersentuhan dengan pelajaran, ada di antara kaum muslimin yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan at-ta'awudz. Jadi at-ta'awudz itu artinya adalah, atau maksud dari at-ta'awudz adalah ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita mengatakan berta'awudz, maka maksudnya ucapkanlah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kalimat ini bermakna al-iltija, ya, bermakna al-iltija ila Allah azza wa jalla wa talab al-i'adah, ya, berlindung kepada Allah dan meminta agar Allah melindunginya dari sesuatu yang berbahaya. Makanya hal ini al-isti'adah, kita berlindung dari segala perkara yang membahayakan. Khususnya hal ini disyariatkan pada saat kita akan membaca ayatul Quran, ya, kita akan membaca ayat dari Al-Quran, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau pernah kita sebutkan juga di surah An-Nahl ayat 98, faida qara'tal Quran, oke, Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, dan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka ucapkanlah permohonan perlindungan. Itu kalimat al-isti'adah di dalam bahasa Arab ketika ada alif, sin, wa ta bermakna at-talab, ya, bermakna at-talab, talabul fi'l, ya, bermakna talab, permintaan. Maka ketika kita mengatakan astagfirullah, maka kita sedang meminta al-ghufran, al-maghfirah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dianjurkan, bahkan para ulama mengatakan wajib hukumnya untuk membaca Al-Quran dimulai dengan membaca isti'adzah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada beberapa cara membaca ta'awudz ini. Ada yang membacanya dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, dan ada yang membaca a'udzu billahi samiil alim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya. Ini ada beberapa tata cara dalam membaca at-ta'awudz. Dan kita sudah menyebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa perlindungan yang diminta oleh orang yang membaca al-isti'adzah adalah perlindungan dari gangguan syaitan, dari keburukannya. Ya, berlindung kepada siapa? Berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup melindungi kita dari keburukan makhluknya.
Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup melindungi kita hambanya dari keburukan makhluk-makhluk Allah yang berniat buruk kepada manusia. Asyaitan ismun min asma'i iblis. Ya, dan kita sudah sebutkan juga, ya. Jadi syaitan ini sebenarnya adalah salah satu dari nama iblis. Iblis disebut syaitan juga, ya. Dan kita sudah sebutkan lalu berasal dari kalimat syaitana yang artinya adalah at-tamarrudu, ya. Al-mutamarrid, ya. Orang yang suka melawan, memberontak itu dikatakan tamarrud. Al-mutamarrid, ya. Dan itu dikatakan syaitan, yang tidak mau tenang, yang sukanya berontak. Ya, syaitan dikatakan syaitan karena dia berontak dari perintah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iblis yang paling pertama melakukannya. Dan iblis kita sudah sebutkan lalu, ya, dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya. Dalam Syu'abul Iman bahwasanya iblis itu tadinya ketika bersama, ya, para malaikat Allah, dia sampai pada derajat maqam yang mulia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pada saat itu namanya Azazil. Nama dari iblis Azazil. Lalu ketika dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi iblis dari kalimat balasa, ya, dari kalimat balasa yang kurang lebih tidak jauh beda dengan makna syaitan, ya, yang artinya turida, ya, orang yang matrudun, iblis, ya, orang yang matrud, orang yang terusir, ya, terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan a'udzubillahi minasyaitani ar-rajim. Ar-rajim al-la'in, al-ba'idu an rahmatillah, ya. Yang jauh dari rahmat Allah itu dikatakan rajim atau mal'un. Ya, syaitan mal'un, iblis mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat bermakna ib'ad anir rahmah. Ya. Karena kalau orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan ghadab. Dia tidak akan mendapatkan ghadabullah, kemarahan Allah. Tidak akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis adalah makhluk yang berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah makhluk yang ar-rajim, ya, makhluk yang ar-rajim, makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, beliau mengatakan di sini al-isti'adzatu yushra'ul ityanu biha fi kulli marrah yatlu fiha al-muslim kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Isti'adzah itu disyariatkan, ya, untuk kita baca tatkala kita akan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini apakah akan membaca, mengkhatamkannya, atau membaca bagian daripadanya, ya, apakah membaca keseluruhannya secara bersambung sampai selesai, atau membaca bagian dari isinya di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita sudah sebutkan tadi, ya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau engkau membaca Al-Qur'an, maka bacalah isti'adzah, ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, ya, membaca basmalah. Ya, basmalah ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga, ini terjadi khilaf antara para ulama tentang apakah dia juz'un min suratil Fatihah atau laysa min suratil Fatihah. Ya. Apakah bismillah ini bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan? Ini terjadi khilafiyah yang klasik, ya, dan berpengaruh, ya, khilaf para ahli tafsir dalam penetapan bahwasanya ini adalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan, berimbas kepada khilafiyah mereka dalam masalah membaca basmalah ketika salat. Makanya kita temukan ada sebagian ikhwan kaum muslimin membaca basmalah dengan sir, ya, membaca basmalah dengan sir ketika salat jahriyah, ketika membaca Al-Fatihah. Ada yang membacanya dengan jahar, dan fihi sa'ah, ya, dalam masalah ini sebagaimana yang dibahasakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, fihi sa'ah, ya, dalam masalah fikih seperti ini, ya, terjadi
keleluasaan, ya. Dan ini termasuk jenis ikhtilaf at-tanawwu, bukan ikhtilaf at-tadad, bukan ikhtilaf yang yang salah satunya itu ya dikatakan keliru atau yang tidak memungkinkan untuk terkumpulnya ya dua hal di satu waktu. Ya, ini dua hal yang memungkinkan untuk kita gunakan al-jam'u. Makanya yang benar adalah ya terkadang Nabi SAW membacanya jahar, namun lebih sering Nabi SAW membacanya sir, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya ya, dua hal tersebut min fi'li Nabi SAW, termasuk perbuatan Nabi SAW. Ila annahu kan ya min al-aktsariyah wa min al-iktsar annahu yaqra sirriyah. Ya, ketika Nabi SAW membaca Al-Fatihah, bacaan bismillahnya lebih sering sir. Terkadang beliau menjaharkan. Ya Allah taala alam. Dan basmalah ya, dan basmalah ini adalah ya bentuk isti'anah, ya, bentuk isti'anah, meminta ya, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bismillah ya, seperti ucapan ya, dengan nama Allah, bismillah, ya, bismillah. Ya. B-nya di situ untuk isti'anah, ya, untuk bentuk ya, meminta ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim ya, min asma'illahi jalla jalaluh, ya, termasuk nama-nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, namun kalau ya, kita mau melihat yang lebih dekat kepada dalil apakah bismillah ini termasuk surah Al-Fatihah atau bukan, maka yang rajih ya Allah taala alam dalam masalah ini bahwa ya bismillah laisa min suratil Fatihah. Tapi muttafaq, tapi disepakati bahwasanya bismillah ayatun minal Quran. Dia adalah ayat dari Al-Quran, tapi dia bukan ayat di dalam surah Al-Fatihah. Ini yang rajih. Ya, beberapa hujah yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, di antara yang pertama bahwasanya hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayat Muslim dan juga Ashabus Sunan, bahwasanya Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, qasamtu shalah baini wa bainal abdi nisfain. Aku telah membagi as-shalah menjadi dua bagian, nisfain, nisfu wa nisfun. Jadi dalam taujih yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, harusnya surah Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua dengan bagian yang seakan-akan simetris bentuknya kalau kita melihatnya, ukuran hurufnya, ukuran ayatnya. Dan kalau dimasukkan dalam surah Al-Fatihah basmalah, maka itu akan terlihat lebih banyak ayat di bagian awal daripada di bagian nisful akhir, di bagian setengah yang berikutnya. Ya, kalau kita urutkan bismillahirrahmanirrahim itu dihitung satu ayat, maka bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bagian pertengahan dari surah Al-Fatihah. Di dalam hadis qudsi tersebut dikatakan qasamtu shalah baini wa bainal abdi nisfain. Ya. Lalu dikatakan fa idza qala al-'abdu, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan di dalam hadis tersebut juga yang disebutkan bagian pertamanya bukan bismillah. Dan min asma'i suratul Fatihah suratul hamd. Sebagaimana disebutkan para ulama, di antara namanya surah Al-Fatihah itu adalah suratul hamd. Kenapa suratul hamd? Karena dia dimulai dengan alhamdu, seperti sabbihis suratu al-a'la, nama lainnya suratu as-sabbihis, suratu tabarak, suratul muluk. Ya, di antara nama lain surah Al-Fatihah adalah suratu al-hamd. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu ada beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama kita. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya namanya sampai ya 25, sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran, sampai 25. Salah satunya ya nama yang sudah pernah kita sebutkan ya Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah, Ar-Ruqyah, ya Al-Hamd. Ini juga termasuk salah satu di antara namanya. Dan juga suratu ya subhanallah,
dan juga disebut dengan istilah Ummul Quran, sekalipun khilaf dalam masalah Ummul Quran ya, serta Ummul Kitab. Ini ada di kalangan para ulama yang yakrahu hadza al-ism ya. Di antara para ulama ada yang tidak suka Al-Quran, surah Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran dan Ummul Kitab, karena Ummul Quran, Ummul Kitab yang dimaksud itu adalah Lauhil Mahfuz. Makanya sebagian menolak penambahan ini. Tapi hal ini warid ya, disebutkan dalam beberapa riwayat ya, disebutkan ya. Di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir ya, rahimahullah taala, dari riwayat Abu Hurairah ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya, secara marfu, ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman ya, Rasulullah SAW menyebutkan hiya ummul Quran wa hiya fatihatul kitab wa hiya as-sab'ul mathani, bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ummul Quran wa hiya fatihatul kitab, dan dia adalah Al-Fatihah ya, pembuka dari surah di dalam Al-Quran. Wallahu taala alam. Kemudian ya, selain ya, selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis qudsi tersebut mengatakan fa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa ya, apabila seorang hamba itu dalam salatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan membalasnya dengan menjawab di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluknya yang mulia, para malaikat Allah al-muqarrabun. Allah mengatakan majjadan hamidani abdi ya, hamidani abdi, hambaku memuliakanku atau memujiku. Kemudian dikatakan idza qala ar-rahmanur rahim asna alayya 'abdi, qala asna alayya 'abdi. Dan kalau seorang hamba itu mengucapkan ar-rahmanur rahim ketika dia salat, maka Allah menyahutnya lagi dengan asna alayya 'abdi, hambaku memuliakanku, memujiku. Dan ketika seorang hamba itu mengucapkan dalam salatnya maliki yaumiddin, maka Allah pun mengatakan majjadani abdi ya, Allah mengatakan bahwasanya hambaku ya, memujiku atau mengagungkanku. Lalu tatkala seorang hamba itu masuk ke dalam ayat yang selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Di ayat ini terbagi dua, baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, kata Allah tabaraka wa taala. Di ayat ini ada bagian yang merupakan bagianku, yaitu iyyaka na'budu, isbat al-ubudiyah lillahi tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keberhakan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, al-ma'luh, al-ma'bud. Makanya surah Al-Fatihah ini sekalipun terdiri dari 7 ayat dan singkat, namun dia adalah intisari dari isi Al-Quran. As-sab'u al-mathani, 7 yang terulang. Sebagian para ulama mengatakan terulang dalam salat, selalu dibaca, dan terulang kandungannya dan isinya di dalam Al-Quran, karena Al-Quran tidak keluar dari kandungan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah di antara kandungannya menceritakan dan mengajarkan atau berisi tentang pengajaran atau pemberitahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dari 3 sisi, dari rububiyah Allah tabaraka wa taala, dari uluhiyah Allah tabaraka wa taala, dan dari al-asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya di dalam surah Al-Fatihah bisa kita temukan dari sisi rububiyah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah adalah Rabbnya al-alamin. Ma makna Rabb? Ar-Rabb malikuhu wa khaliquhu wa razikuhu, yang menciptakan alam semesta. Dan alamin adalah alam, masuk ke dalamnya alam manusia, masuk ke dalamnya alamul jin, masuk ke dalamnya alam
malaikah, masuk ke dalamnya alamul hayawan. Ini semua alam dan masing-masing berbeda. Dan Allah Rabbnya semua alam, semua makhluk yang terdapat pada setiap alam, Allah Rabbnya, Allah mujiduhu, Allah yang menciptakannya. Makanya dari hal yang wajib untuk diyakini oleh setiap mukmin, bahwasanya dia harus meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, pemelihara dirinya, yang mematikannya dan juga yang menghidupkannya, yang membangkitkannya. Ini termasuk semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dilakukan oleh selain Allah. Dan dalam masalah ini manusia sepakat pada umumnya, apapun agamanya, semua meyakini bahwasanya alam semesta ini ada Rabbnya, ada penciptanya. Ajarannya menyimpang cuma ajarannya ateis, itu pun ya mungkin dia ngambil dari nenek moyangnya ya, Fir'aun, yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, tapi dalam hatinya apa? Keyakinan bahwasanya ada Rabbnya Musa dan juga Harun. Makanya ketika menjelang ajalnya akan mati, tenggelam, dia mengatakan bahwasanya dia beriman kepada Rabbnya Musa dan juga Harun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat seorang hamba ya, ketika dia sudah gargara, sudah sampai di ujung daripada nafasnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, ya, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menerima taubatnya seorang hamba malam yughargir, selagi nafasnya itu belum tersengah-sengah di ujung daripada nafas yang kemudian akan mengakhiri kehidupannya. Selagi nafasnya belum sampai di situ, taubat seorang hamba dengan dosa apapun, bahkan dosanya sekiranya Fir'aun, ya, orang yang paling durhaka kepada Allah yang pernah hidup di atas muka bumi ini, sebelum dia berada pada kondisi seperti itu, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Maka Allah pasti akan menerima taubatnya, karena Allah Al-Ghafur, Allah Maha penerima taubat seorang hamba. Tapi Allah telah menetapkan bahwasanya Fir'aun tidak akan bertobat, dan dia akan dijadikan sebagai misalan, ya, sebagai contoh bagi orang-orang yang setelahnya, ibrah atas orang-orang yang durhaka kepada Allah dan mendapatkan akibat atas kedurhakaannya. Ya, dalam surah Al-Fatihah terdapat hal tersebut. I'lam bi rububiyyatillahi tabaraka wa ta'ala, pemberitahuan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi uluhiyah juga, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu ini fihi hasar. Di dalam ayat ini terdapat hasar. Apa itu hasar? Hasar itu adat, ya, dalam bahasa Arab, uslub dalam bahasa Arab, uslub balaghah juga, yang maknanya adalah untuk pembatasan, ya, dan itu ablaq, afsah, lebih kuat maknanya. Ketika kita mengatakan na'buduka, ya Allah, saya menyembahmu, atau kami menyembahmu ya Allah, hal tersebut tidak mengandung makna tauhid secara maksimal. Ketika kita mengatakan aku menyembahmu ya Allah, itu tidak menutup kemungkinan orang tersebut menyembah selain Allah. Tapi ketika dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, maka terdapat hasar. Iyyaka na'budu, jumlah atau bentuk kalimat dasarnya itu, sebelum kalimat itu adalah na'buduka aslinya. Tapi ketika dia ditakdim maf'ulnya, iyyaka didahulukan dengan uslub hasar, maka maknanya menjadi ablaq, lebih fasih, dan lebih menjelaskan tentang keberhakan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada ma'luh, ya, ma'bud, ma'luh, ilah, Allah, semuanya bermakna ubudiyah. Al-mustahiq
yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah tabaraka wa taala. Dan ini dengan pembahasan yang kita sebutkan tadi terkait rububiyah Allah, ada yang namanya alaqatu al-iltizam wa tadamun. Ada namanya alaqah iltizam wa tadamun. Tauhidur rububiyah, yang meyakini Allah penciptanya, yang meyakini Allah pemberi rizkinya, pasti hal tersebut mengharuskan dia seharusnya untuk menjadi orang yang hanya menyembah Allah sebagai penciptanya. Dan ini uslub yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang keberhakan Allah untuk disembah. Di dalam surah Al-Baqarah, di kewajiban pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sebelum kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, kalau kita buka di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, ini adalah perintah pertama di dalam Al-Quran. Sebelum ayat ini tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melakukan satu perbuatan. Nanti datang ayat ini, ya ayuhan nasu ubudu, sembahlah. Perintah untuk menyembah Allah, dan Allah pada saat itu berhujjah dengan rububiyahnya. Apa yang Allah katakan? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Allah. Kenapa kita menyembah Allah? Alladzi khalaqakum, karena dialah yang telah menciptakan kalian. Ya, jadi yang pantas disembah itu adalah zat yang menciptakan kita. Kalau yang tidak menciptakan kita tidak berhak untuk disembah. Kenapa batu tidak berhak untuk disembah? Karena dia tidak berjasa sama sekali kepada kehidupan kita. Kenapa kita tidak menyembah patung? Karena patung tidak sama sekali berjasa kepada kita. Dalam kehidupan manusia saja, kalau seumpamanya ada manusia yang terus-terusan mendapatkan kebaikan dari fulan umpamanya, lalu dia tidak berterima kasih kepada fulan, dia dianggap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Itu dalam kamus kehidupan manusia, dan dianggap tercela. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang Allah menciptakan dia? Allah selalu menjamin rezekinya setiap hari, memberikan jasadnya utuh, kesehatannya, kehidupannya. Setiap berjumpa dengan matahari terbit di setiap harinya, selalu berjumpa dengan hal-hal yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tatkala dia mau berterima kasih, dia berterima kasih kepada selain Allah. Dia justru berterima kasih kepada selain Allah. Makanya Allah kemudian mengatakan apa dalam Al-Quran? Inna syirka la dzulmun azim. Tidak ada kesyirikan yang paling besar itu, tidak ada kezaliman yang paling besar melebihi dari kezaliman para pelaku kesyirikan. Makanya Allah mengatakan sesungguhnya syirik itu la zulmun, itu la, ada lam apa? Lamu ta'kid, menguatkan khabar yang dibawa, yang disampaikan. Dan ingat, yang menyampaikan ini siapa? Yang menyampaikan inna syirka la zulmun azim, Ar-Rabb, Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang as-sadiq, yang tidak mungkin berdusta, yang jujur, yang perkataannya selalu benar, Allah. Lalu ketika mengucapkan kalimat tersebut diucapkan dengan adatut ta'kid. Yang pertama inna, dan tidak hanya itu, ditambahkan dengan adat yang berikutnya la zulmun, sebagai bentuk penegasan bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah itu benar-benar telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna zalim, ikhwan? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ayat ini menafsirkan sebagaimana yang diriwayatkan dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ini ayat ini menafsirkan ayat yang sebelumnya, ayat yang terdapat di dalam surah yang sebelumnya.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan ketika beriman tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, ya, pada ayat itu disebutkan walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman setelah beriman tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Ketika ayat ini dibaca kepada para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, dan ini, ya, inilah para sahabat. Ada bagian yang perlu ditanyakan dalam Al-Quran, itu pasti akan ditanyakan oleh para sahabat. Dan kalau para sahabat mendiamkan ayat di dalam Al-Quran, berarti ayat itu difahami sesuai dengan zahirnya, biduni takwil, tanpa menakwilnya. Ya, sebagian orang masuk ke dalam takwil, khususnya dalam ayat-ayat sifat tentang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ketika menyampaikan ayat itu kepada Rasulnya, dan Rasulnya menyampaikan dan membacakan ayat tersebut kepada para sahabat, tidak ada satupun para sahabat yang menanyakan tentang kejelasan atau lebih lanjut daripada penafsiran ayat-ayat sifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tidak ada satupun para sahabat yang bertanya bagaimana Allah beristiwa. Ini menunjukkan apa? Ayatu sifat itu ayatu muhkamah, bukan mutasyabbihah. Ayat yang sudah jelas, yang difahami sesuai dengan zahirnya. Amiru kama ja'at. Fahami Al-Quran dari ayat-ayat sifat itu sesuai bagaimana dia datang, ya. Minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Al-Quran itu, Islam itu datangnya dari Allah, wa 'ala rasulil balagh, Rasul hanya menyampaikan, wa 'alaina taslim, dan kewajiban kita manusia mengambil dan menerimanya, bukan kemudian menyaksikan dan juga mendiskusikannya lalu menolaknya, bukan, tapi menerimanya. Dan bagaimana taslimu kita kepada Al-Quran, ya, ta'atuhu fi ma'amar, yang datang dari Rasulullah, kalau itu perintah dilakukan, wajtinab manaha anhu wa zajar, kalau itu larangan ditinggalkan. Wa tasdiqu fi ma akhbar, apa yang dikabarkan dibenarkan, karena Al-Quran itu isinya kalau kita buka, kalau bukan yang pertama khabar, ya, karena di dalam Al-Quran itu ada jumlah insya'iyah, ada jumlah khabariyah, ya, ada bentuknya insya'iyah, ada khabariyah. Di dalam bahasa Arab itu ada insya'iyah, ada khabariyah. Kalau Al-Quran datang dengan khabar, maka tasdik wajib. Kalau Al-Quran datang dengan kabar, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ini apa bentuknya? Khabar atau insya? Bentuknya khabari. Maka wajib untuk diimani. Wajib diimani. Kalau bentuknya insya, at-talab awil istifham, ya, berarti bentuknya kalau dia talab adalah al-fi'l. Kalau Allah memerintahkan lakukan yang begini, maka kita sikapnya ketika berinteraksi dengan ayat itu adalah mengerjakannya. Kalau bentuk insya'nya adalah nahi, larangan, jangan kerjakan, maka bentuk pelaksanaannya tidak melakukannya atau meninggalkannya. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Yang terakhir, tidak boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan yang dibawa oleh Rasulullah di dalam Al-Quran yang beliau sampaikan kepada kita. Ya, hanya boleh menyembah Allah dengan apa yang dituntun darinya. Nah, ini makanya ini manhajnya ahli sunnah wal jamaah, ya, ketika menyatakan apa haknya seorang Rasul yang harus dipenuhi oleh umatnya, 4 hal ini: ta'atuhu tasdiquhu fima akhbar, wa ta'atuhu fima amar, wa ijtinabu manaha anhu wa zajar, dan wa alla yu'badallah illa bima syara'. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, terdapat apa? Terdapat 2 bagian, dan itu adalah poros dari surah Al-Fatihah.
bagian iyyaka na'budu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz. Rasulullah SAW ketika itu ya ardafa Muaz ya ala himarihi, kata Muaz, kuntu radifan, ya saya dibonceng oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah yang harus engkau laksanakan? Kalau dibilang hak Allah berarti kewajiban kita. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah kalau hamba tersebut menunaikan hak Allah atau kewajibannya kepada Allah. Dan haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini hak yang paling pertama yang harus dijaga oleh setiap hamba, bahwa semua hamba Allah wajib hanya menyembah dan memberikan ubudiyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kepada selain Allah. Dan ini maknanya apa? Tauhid, la ilaha illallah, yang dengannya Allah menurunkan Rasulnya untuk menjelaskan hal tersebut, yang dengannya Allah menurunkan kitabnya untuk menjelaskan hal tersebut. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika hamba mengatakan ini di dalam salatnya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan apa yang merupakan bagian hamba dari bagian ayat tersebut, baginya akan diberikan. Lalu masuk ke dalam bagian yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, dan bagian ini insyaallah bismillah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah bismillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.